Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Lutfia Aurel Fadila, NPM 59, teman saya Sandra Yulia Puspitasari, NPM 58, Amarta Oktaleila, NPM 61, Safira Novia Amanda, NPM 71, dan Nazila Rimadani, NPM 103 akan mempresentasikan terkait aplikasi pengukuran. Meskipun terdapat tekanan, pergeseran praktik akuntansi ke arah perspektif pengukuran atau measurement perspektif menemui permasalahan. Masalah pertama adalah reliabilitas, yaitu kemanfaatan atau keputusan atas laporan keuangan berbasis nilai saat ini dikompromikan jika terlalu banyak reliabilitas yang dikorbankan untuk relevansi yang lebih besar. Permasalahan kedua yaitu skeptisme manajemen tentang pengakuan cadangan akuntansi atau RRA. Apabila ada rugi atau untung yang belum terrealisasi dari perubahan nilai saat ini yang terkandung di laba bersih. Bagi para manajer, investor, dan auditor, mereka lebih menyukai pengukuran ini atau akuntansi konservatif untuk akuntansi arus nilai saat ini dalam beberapa keadaan. Namun demikian, beberapa tahun terakhir adanya standar dengan orientasi pengukuran baru dengan cakupan yang lebih luas yang akan ditinjau dan dievaluasi. Berikutnya ada akuntansi nilai sekarang. Dalam akuntansi nilai sekarang ada dua yang akan dibahas, yaitu yang pertama two version of current value accounting dan yang kedua current value accounting and the income statement. Berikutnya yang pertama ada two version of current value accounting. Ada dua nilai yang akan dibahas, yaitu nilai wajar dan nilai yang digunakan. Nilai wajar berdasarkan harga jual pada saat aset atau jumlah utang yang harus dibayar perusahaan. Definisi menurut IFRS 13, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nilai wajar ini didasarkan pada harga jual aset di pasar yang bekerja atau berapa jumlah yang mengharuskan perusahaan membayar untuk membuang kewajibannya. Selanjutnya adalah nilai yang digunakan. Nilai yang digunakan dapat diukur dengan nilai sekarang. Diskonto kas diharapkan akan diterima atau dibayar sehubungan dengan penggunaan aset atau kewajiban. Definisi mengenai relevan informasi yaitu bahwa hal itu dapat menginformasikan investor tentang prospek ekonomi perusahaan di masa depan. Maka dapat disimpulkan nilai pakai adalah yang paling relevan karena mengukur arus kas yang diharapkan dari suatu perusahaan. Namun, ini bergantung pada kualifikasi nilai utama yang digunakan, tergantung pada bagaimana item digunakan, dan manajemen mungkin berubah, sering strategis, dan bagaimana berniat untuk menggunakan aset atau kewajibannya. Selanjutnya, yang kedua ada current value accounting and the income statement. Nilai pakai mengakui pendapatan sebelum disadari, karena arus kas masa depan yang diantisipasi dikapitalisasi ke nilai aset. Akuntansi nilai wajar mengakui keuntungan dan kerugian sebagai perubahan pada nilai wajar. Akibatnya, akuntansi nilai wajar seperti yang dilihat oleh pembuat standar merupakan upaya untuk meningkatkan sifat ke depan dari laporan laba rugi, sehingga mengurangi pengakuan dan meningkatkan kegunaan keputusan bagi investor. Dengan demikian, akuntansi nilai wajar mengubah sifat laporan laba rugi. Di bawah akuntansi biaya historis, laba bersih adalah hasil dari pencocokan biaya dan pendapatan dengan pendapatan diakui pada saat itu dianggap untuk direalisasikan. Beberapa akuntan seperti Dike dan Tang tahun 2008 berpendapat dalam mendukung biaya historis dengan alasan bahwa proses pertandingan mengurangi volatilitas pendapatan dan meningkatkan kemampuan investor untuk memprediksi laba masa depan. Jika demikian, laporan laba rugi bersih mengasumsikan kepentingan yang lebih besar dari neraca. Selanjutnya adalah long-standing measurement examples. Yang pertama ada piutang dan hutang. Bagi kebanyakan perusahaan, giro piutang atau setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih dan hutang dinilai berdasarkan jumlah yang diharapkan dari uang tunai yang akan diterima atau dibayar. Karena waktu untuk pembayaran pendek, diskon faktor diabaikan sehingga dasar ini valuasi mendekati nilai sekarang. Yang kedua, ada arus kas yang ditentukan oleh kontrak. Ada banyak contoh di mana arus kas ditetapkan oleh kontrak. Misalnya, utang jangka panjang dapat dinilai pada nilai sekarang dari bunga dan pokok pembayaran di masa mendatang.
yang didiskontokan pada suku bunga efektif tingkat bunga atas utang didirikan pada saat penerbitan. Kemudian, selama suku bunga pinjaman perusahaan tidak berubah, nilai buku sama nilai pakai. Tentu saja jika perubahan suku bunga, kesetaraan ini hilang. Diskon aktiva dan kewajiban pada tingkat mereka efektif disebut diamortisasi biaya accounting, di mana diharapkan masa penerimaan kas kontraktual atau pembayaran didiskontokan pada tingkat bunga efektif di bawah kontrak, dan tingkat ini dipertahankan meskipun perubahan suku bunga yang relevan dan atau peringkat kredit perusahaan. Dengan demikian, akuntansi biaya diamortisasi adalah versi dari nilai pakai, didiskontokan pada tingkat efektif daripada biaya modal perusahaan. Pendapatan atau beban untuk periode demikian, bunga pada waktu yang tingkat efektif membuka nilai buku. Yang ketiga ada penurunan biaya atau aturan pasar, atau the lower of cost or market rule. Aturan biaya yang lebih rendah dari pasar diterapkan untuk persediaan adalah contoh lama terbentuk dari pendekatan pengukuran parsial. Ketika nilai realisasi bersih persediaan turun di bawah biaya, diturunkan ke nilai yang lebih rendah. Jika nilai realisasi bersih kemudian meningkat, persediaan dapat ditulis tapi tidak di atas biaya. Yang keempat ada opsi revaluasi pada properti, aset tetap, dan peralatan. Sebagai alternatif untuk biaya historis, aset non-keuangan seperti properti, pabrik, dan peralatan dapat dinilai pada nilai wajar. Ini menjadi cara yang andal. Setelah aset dinilai kembali, nilai wajar harus terus diupdate, sehingga tidak berbeda secara material dari nilai wajar. Revaluasi ini dapat meningkatkan atau menurunkan nilai tercatat. Opsi ini merupakan contoh utama lain dari pendekatan pengukuran. Selanjutnya yang kelima ada impairment test for property, plant, and equipment. Setter Standard telah melakukan tes penurunan nilai aset non-keuangan, seperti properti, pabrik, dan peralatan. Tes penurunan membantu melindungi auditor dari tanggung jawab hukum, karena mereka memaksa write-down aset yang seharusnya dapat dinilai terlalu tinggi. Mereka berkontribusi pada peningkatan konservatisme bersyarat seperti yang didokumentasikan oleh Basu tahun 1997. Seperti aturan biaya yang lebih rendah dari pasar, kami menganggap tes penurunan nilai sebagai aplikasi parsial pendekatan pengukuran, karena menentukan nilai gangguan melibatkan masalah serupa dengan menentukan nilai saat ini. Namun demikian, meskipun sifat asimetris dari aplikasi mereka, tes penurunan merupakan perpanjangan penting dari pendekatan pengukuran untuk tiap jenis aset. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Financial Instrument Definisi. Sebuah instrumen keuangan didefinisikan sebagai kontrak yang menciptakan aset keuangan satu perusahaan dan kewajiban atau ekuitas instrumen keuangan perusahaan lain. Aset keuangan didefinisikan sebagai yang pertama yaitu kas, yang kedua instrumen perusahaan lain, yang ketiga yaitu hak kontraktual, yaitu menerima kas atau aset keuangan lain dari perusahaan lain dan mengubah instrumen keuangan dengan perusahaan lain di bawah kondisi yang menguntungkan. Yang keempat yaitu kewajiban kontraktual, mengantarkan kas atau aset keuangan lain ke perusahaan lain dan mengubah aset keuangan atau utang keuangan dengan perusahaan lain di bawah kondisi tidak menguntungkan. Sama halnya liabilitas keuangan yang didefinisikan sebagai satu, kewajiban kontraktual, yang kedua memberikan uang tunai atau aset keuangan ke perusahaan lain, yang ketiga yaitu menukar aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan perusahaan lain dengan potensi tidak menguntungkan. Dengan demikian, aset dan kewajiban keuangan mencakup item seperti akun dan wasel tagih dan hutang, sekuritas hutang dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan dan obligasi yang beredar. Ini disebut sebagai instrumen utama, juga termasuk instrumen derivatif. Yang selanjutnya yaitu instrumen keuangan utama. Standard status breakdown somewhat on fair value accounting. Setelah krisis pasar 2007 sampai 2008, banyak perusahaan melaporkan penurunan nilai wajar dari aset keuangan mereka dan mengalami beberapa kesulitan. Maka dari itu ada modifikasi standar dalam penentuan nilai yang bertujuan untuk mengurangi kesulitan dan krisis pasar tersebut. Penentuan
standar dan memperkenalkan beberapa modifikasi di tahun 2008, ada 2 modifikasi. Yang pertama yaitu IASB dan FASB mengeluarkan panduan serupa tentang bagaimana menentukan nilai pasar saat pasar tidak aktif. Ini terjadi ketika nilai wajar tidak ada dan tidak dapat disimpulkan dengan andal dari nilai item serupa. Perusahaan dapat menentukan nilai wajar dengan menggunakan asumsi mereka sendiri terhadap arus kas masa depan dari aset atau kewajiban yang didiskontokan pada tingkat bunga yang disesuaikan dengan resiko. Yang kedua yaitu IASB merevisi IAS 39 untuk memungkinkan reklasifikasi ulang aset keuangan tertentu untuk memungkinkan konsistensi yang lebih besar dan standar FASB yang memungkinkan pelaporan nilai wajar dalam keadaan langka. Yang kedua yaitu perubahan jangka panjang ke akuntansi nilai wajar. IASB memulai sebuah proyek untuk mengganti IAS 39 standar untuk aset dan liabilitas keuangan menjadi IFRS 9. FASB aturan untuk penilaian dari utang dan ekuitas adalah beberapa yang berbeda untuk membedakan klasifikasi untuk menjadi 3 bagian saja. Yang pertama yaitu perdagangan. Efek ini diperoleh dengan tujuan dijual kembali. Mereka dinilai pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian termasuk pada laba bersih yang belum direalisasi. Yang kedua yaitu dimiliki hingga jatuh tempo. Efek ini diperoleh dengan tujuan dimiliki hingga jatuh tempo. Mereka dimiliki pada biaya perolehan diamortisasi. Jika nilai wajar turun di bawah biaya perolehan diamortisasi mereka, efek tersebut diturunkan ke nilai wajar tidak seperti di IFRS 9. Penurunan ini tidak dapat dibatalkan jika nilai wajar kemudian meningkat dengan beberapa pengecualian. Penjualan sebelum jatuh tempo. Surat berharga dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo. Penyebab semua sekuritas yang tersisa dalam klasifikasi ini harus diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Yang ketiga yaitu tersedia untuk dijual. Efek ini dinilai pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian termasuk dalam pendapatan komprehensif lain yang belum direalisasi. Selanjutnya yaitu opsi nilai wajar. Dalam opsi tersebut, perusahaan dapat memiliki untuk menilai aset dan liabilitas keuangan pada nilai wajar. Meskipun nilai wajar tidak diperlukan selain dipilih perusahaan, akan secara umum melanjutkan nilai wajar aset atau liabilitas pada periode berikutnya. Opsi nilai wajar IAS 39 berlanjut pada saat akuisisi perusahaan dapat menunjuk aset keuangan ke dalam kategori nilai wajar jika hal ini mengurangi ketidakcocokan. Jika ketentuan uji imperatif S39 di mana diperlukan weight down jika nilai wajar jatuh di bawah nilai buku. Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan umumnya termasuk dalam laba bersih. Aset dapat dijual sebelum jatuh tempo kecuali jika penjual sangat sering untuk mempertanyakan asumsi model bisnis yang dipegang untuk mengumpulkan bunga dan pokoknya. Dengan demikian, konsep model bisnis memperluas seperangkat instrumen keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan biaya dan melonggarkan peraturan IAS 39 bahwa kategori dimiliki hingga jatuh tempo terdapat digunakan penjualan substantif aset dari kategori ini belum ada kematangannya. Selanjutnya yaitu loan loss provisioning. Hasil dari kedua proyek IASB untuk mengganti IAS 39 adalah usulan untuk merevisi aturan mengakui penurunan nilai aset keuangan senilai biasa perolehan diamortisasi seperti pinjaman piutang. Usulan ini memasukkan kerugian kredit yang diharapkan dalam perhitungan arus kas masa depan untuk piutang pinjaman. Proses yang disebut pencadangan kerugian pinjaman. Akibatnya, kerugian kredit akan diakui lebih cepat daripada standar penurunan nilai sebelumnya, di mana kerugian kredit dicatat sampai aset mengalami penurunan nilai.
Ketentuan kerugian provisioning adalah tanggapan terhadap kritik atas penurunan nilai besar selama 2007 sampai 2008, di mana kerugian kredit diharapkan mungkin untuk beberapa waktu sebelum gangguan tiba-tiba diakui. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada fair value versus historical cost. Beberapa akuntan berpendapat bahwa akuntansi biasa historis lebih berguna daripada nilai-nilai saat ini. Dalam hal ini, beberapa model teoritis mengevaluasi nilai relatif dari nilai wajar dan akuntansi biaya historis untuk instrumen keuangan. Di sini ada 4 pendapat. Dari Allen dan Patleti, AC 2008, mempresentasikan model di mana bank dan perusahaan asuransi memiliki aset keuangan yang jangka panjang dan jangka pendek. Pada model ini memprediksi bahwa akuntansi historis lebih disukai secara sosial daripada nilai wajar karena ia menghindari kemungkinan penurunan keuangan dari aset satu industri ke industri lain ketika industri mempunyai aset yang sama. Yang kedua, ada Sapra 2008 bahwa model AD tidak mengizinkan pemerintah tantangan untuk coba mengendalikan penurunan seperti investasi nilai pabrik ke industri perbankan, melonggarkan model hukum, atau memberi kelebihan aset jangka panjang. Jika pengendalian aset jangka panjang berkorelasi dari waktu ke waktu, akuntansi nilai wajar dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini kegagalan bank yang akan sehingga pemerintah dapat melangkah sebelum sistem keuangan memburuk di titik di mana bank menjadi bangkrut. Yang ketiga, ada menurut Latin Sapra dan Sin, PSS 2008, menunjukkan kondisi di mana akuntan nilai wajar dapat menjadi buruk atau bagus. Model mereka terdiri dari sejumlah besar lembaga keuangan yang tidak likuid, aset jangka panjang seperti pinjaman dan surat berharga yang didukung aset ABS. Para manajer perusahaan ini diasumsikan ingin memaksimalkan laba bersih untuk tahun ini. Yang ketiga ada Brad Frankel dan Marvin, BMF 2011, mempelajari efek dari modifikasi sementara untuk akuntansi nilai wajar pada dasarnya memungkinkan peningkatan pengguna nilai yang digunakan sebagai ganti nilai wajar. Yang selanjutnya ada liquidity risk and financial reporting quality. Di sini ada 3 metode. Yang pertama, metode dari Azharia dan Pedersen, AP 2005. Mendefinisikan risiko likuiditas sebagai ketidakpastian tentang beberapa pembelian atau penjualan nantinya. AP memperpanjang CAPM untuk memodalkan pengaruh risiko likuiditas terhadap biaya modal dengan menunjukkan kondisi perusahaan di mana biaya modal meningkatkan dan likuiditasnya. Yang kedua, menurut Lang Eng Mafet LM 2011, menunjukkan bahwa pelaporan keuangan yang transparan meningkatkan jumlah yang tersedia untuk umum informasi spesifik perusahaan. Pengurangan yang dihasilkan asimetri informasi membuat saham perusahaan kurang sensitif terhadap perubahan volatilitas pasar karena informasi lebih banyak percaya diri dalam menilai saham perusahaan transparan. Dengan demikian, lebih kecil kemungkinan untuk dijual di muka ketidakpastian yang diciptakan oleh peningkatan volatilitas pasar. Yang ketiga ada LG 2011, mempelajari hubungan antara laporan keuangan risiko kualitas dan likuiditas, di mana ukuran kualitas laporan dengan beberapa cara termasuk ukuran kualitas akrual, deco, dan IHEB 2002. MG juga melaporkan negatif hubungan antara kualitas laporan keuangan dari likuiditas. Dapat disimpulkan bahwa risiko likuiditas dapat menjadi kontributor signifikan terhadap biaya modal khususnya pada saat kemerosotan pasar yang parah. Dan
pelaporan keuangan yang berkualitas untuk mengurangi risiko likuiditas dan dapat membantu mengurangi dampak buruk risiko likuiditas terhadap biaya modal. Yang selanjutnya ada derecognition and consolidation. 3 hal penting tentang perhentian, pengakuan, dan konsolidasi. Yang pertama, ada penghentian, pengakuan, dan konsolidasi merupakan masalah akuntansi yang berkontribusi seperti krisis pasar 2007 sampai 2008. Yang kedua, neraca tidak aktif pembiayaan menyembunyikan sebagian besar risiko yang ditanggung oleh lembaga keuangan. Yang ketiga, ada setter standar mempertimbangkan penghentian pengakuan IFRS 9 untuk penghentian IFRS 10 untuk konsolidasi ketika satu entitas yang mengendalikan yang lain. Selanjutnya yaitu instrumen keuangan derivatif. Instrumen derivatif adalah kontrak yang nilainya bergantung pada beberapa harga underlying, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang asing, atau variabel lainnya. Contoh umum adalah pilihan, seperti opsi panggilan yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli. Katakanlah ada 100 saham biasa, saham perusahaan harganya $20 per saham selama atau pada periode tertentu. Jumlah nasional kontraknya adalah $2.000. Hal ini didasari pada harga pasar saham. Semakin tinggi harga pasar, semakin tinggi juga nilai pilihannya. Karakteristik instrumen derivatif adalah bahwa pada umumnya mereka memerlukan atau mengizinkan penyelesaian dalam pengiriman tunai aset yang terkait dengan kebutuhan mendasar tidak terjadi. Dengan demikian, kontrak opsi di atas tidak perlu melibatkan pemegang saham sebenarnya untuk membeli saham tersebut, namun hanya menerima nilai opsi secara tunai pada saat penyelesaiannya. Instrumen derivatif mungkin atau mungkin tidak memerlukan investasi bersih awal. Misalnya, perusahaan bisa memasukkan kontrak swap suku bunga yang tidak memerlukan pengeluaran tunai. Dan dalam kasus lain, jika pengeluaran kas awal diperlukan, nilainya kurang dari jumlah nasional dari waktu pembagian yang mendasarinya. Dalam contoh kontrak berjangka obligasi, firma bisa melindungi dirinya sendiri dengan meminjam sekarang untuk mengunci suku bunga saat ini, tapi hal ini akan memerlukan biaya bunga tambahan selama 6 bulan dengan jumlah penuh yang dibutuhkan. Ketiga contoh tersebut menggambarkan aspek leverage derivatif. Banyak proteksi bisa dibutuhkan dengan biaya yang relatif rendah. Leverage adalah alasan lain untuk peningkatan penggunaan derivatif dalam beberapa tahun terakhir. Lalu akuntansi lindung nilai. Perusahaan menerbitkan atau memperoleh instrumen keuangan karena berbagai alasan. Misalnya, mereka bisa mengelola struktur permodalan mereka dengan cara mengkonversi hutang. Mereka mungkin mengelola arus kasnya itu dengan mengeluarkan zero kupon debit. Suku bunga swap dan kontrak obligasi berjangka bisa memungkinkan biaya pembiayaan lebih rendah. Alasan utama mengapa perusahaan menangani instrumen keuangan derivatif yaitu karena telah membantu mengelola risiko. Dalam hal ini, derivatif membantu mengurangi ketidaklengkapan pasar karena memungkinkan perusahaan untuk membeli perlindungan terhadap risiko yang jika tidak akan sulit dikendalikan. Berbagai instrumen keuangan derivatif telah dikembangkan untuk memungkinkan perusahaan mengelola risikonya dengan baik. Banyak dari risiko ini adalah risiko harga yang timbul dari perubahan tingkat suku bunga, harga komoditas, dan nilai tukar mata uang asing. Dan risiko lainnya timbul dari risiko kredit. Akuntansi untuk instrumen keuangan ini melibatkan isu-isu sulit untuk pengakuan dan penilaian. Ada berbagai jenis lindung nilai, dan untuk instrumen derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas aset dan kewajiban yang diakui disebut sebagai lindung nilai atas nilai wajar. Esensi dari lindung nilai atas nilai wajar adalah bahwa jika sebuah perusahaan memiliki misalnya suatu aset berisiko,
Ia bisa melakukan lindung nilai atas risiko ini dengan memperoleh instrumen lindung nilai. Beberapa aset atau kewajiban lain yang nilainya bergerak ke arah yang berlawanan dengan item yang dilindung nilai. Jadi, akuntansi lindung nilai adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko terkait dengan langkah tertentu yang diambil seseorang. Akuntansi lindung nilai ini bertujuan untuk memperkecil atau menghilangkan risiko kerugian atas ketidakpastian harga yang mungkin terjadi pada saat transaksi di pasar fisik nantinya. Jadi dengan melakukan lindung nilai, kerugian terjadi akan ditutupi oleh keuntungan yang diperoleh atas transaksi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu kesimpulan tentang akuntansi untuk instrumen keuangan. Akuntansi nilai wajar untuk instrumen keuangan adalah contoh penting dari pergerakan para pemegang standar terhadap akuntansi nilai wajar. Tapi akuntansi nilai wajar untuk instrumen keuangan primer mendapat tekanan yang cukup besar menyusul krisis pada pasar tahun 2007-2008 karena khawatir tentang penghapusan aset keuangan yang besar yang dipicu oleh turunnya harga pasar dan dalam banyak kasus tidak adanya harga karena pasar yang tidak aktif. Standar akuntansi nilai wajar yang ada dipandang terlalu rumit untuk mengatasi tekanan yang dihasilkan, sehingga standar setter dipaksa untuk merevisi standar untuk memungkinkan peningkatan penggunaan akuntansi. Penggunaan nilai dan biaya diamortisasi untuk instrumen keuangan yang akan dipegang perusahaan hingga jatuh tempo, namun hal ini menciptakan kekhawatiran tentang keandalan dari valuasi yang dihasilkan. Serta standar setter merevisi standar penghentian, pengakuan, dan konsolidasi karena kelemahan dalam standar ini berkontribusi terhadap kehancuran pasar di tempat pertama. Sehubungan dengan instrumen keuangan derivatif, instrumen itu pada umumnya dicatat pada nilai wajarnya, tapi pengungkapan penuh sangat diperlukan untuk melindungi investor, karena perusahaan juga bisa menggunakan derivatif untuk spekulasi. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah kapital aset yang tidak punya wujud fisik seperti trademark, franchise, tenaga kerja yang baik, lokasi, restrukturisasi, teknologi informasi, nama situs internet, dan goodwill. Beberapa intangible banyak dihitung seperti properti, pabrik, dan perlengkapan. Apabila dibeli atau self-development dengan alasan tertentu terhadap keuntungan masa depan dan biayanya bisa dinilai reliable, maka dinilai at cost dan diamortisasi lebih dari masa guna hidupnya. Jika mereka diperoleh dalam kombinasi bisnis dan nilai wajar bisa ditentukan secara andal, biaya mereka adalah sama dengan nilai wajarnya pada akuisisi. Intangible seperti ini tunduk pada tes penurunan nilai. Intangible aset adalah aset penting untuk perusahaan dan beberapa perusahaan yang lain, yang terdiri dari sebagian besar nilai perusahaan, tapi penting untuk disadari bahwa ada jika mereka tidak pada neraca. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk membeli goodwill. Pada saat perusahaan mengakuisisi perusahaan yang lain dalam kombinasi bisnis, metode pembelian akuntansi untuk transaksi mensyaratkan bahwa aset tidak berwujud nyata dan bisa diidentifikasi, dan kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi secara umum dinilai sebesar nilai wajarnya untuk tujuan laporan keuangan konsolidasi. Goodwill kemudian berbeda antara jumlah bersih pada fair value dan total pembelian harga dibayar dengan keperluan perusahaan. Secara tradisional, goodwill diamortisasi selama masa manfaatnya. Konsisten konsep pertandingan akuntansi biaya historis, manajemen sangat mengeluhkan amortisasi goodwill karena dipaksa turun laba bersih konsolidasi setelah akuisisi, sehingga sulit untuk meyakinkan investor bahwa akuisisi itu strategi bisnis yang sangat sukses.
Manajemen memiliki insentif untuk menunjukkan peningkatan laba yang dilaporkan, pertimbangan bisnis yang baik dalam memasuki kombinasi bisnis. Sebagai tanggapan, banyak manajer berusaha untuk menghindari amortisasi goodwill, yaitu salah satu pendekatannya adalah untuk mengadopsi penyatuan akuntansi kepentingan, di mana kombinasi tersebut secara resmi dianggap sebagai penggabungan sama. Dan pendekatan lain yang diadopsi oleh manajemen untuk bekerja di sekitar amortisasi goodwill adalah untuk menekankan pro forma income. Selanjutnya yaitu goodwill self dikembangkan. Tidak seperti membeli goodwill, tidak teridentifikasi transaksi tetap untuk menentukan biaya self-develop goodwill. Konsekuensinya biaya mungkin menciptakan goodwill seperti revenue and development. Goodwill lain yang dikembangkan dari biaya ini menunjukkan sebagai abnormal earning di laporan keuangan berikutnya. Alasan utama mengapa harga saham merespon pengumuman pendapatan yaitu karena pasar melihat net income dengan hati-hati untuk petunjuk earning power masa depan. Namun demikian, proporsi return saham yang abnormal dijelaskan oleh laba bersih rendah dan bisa menurun dari waktu ke waktu. Kemudian, model surplus bersih revisit. Model surplus bersih adalah pendekatan lain untuk menilai goodwill yang dikembangkan sendiri. Kemudian, ringkasan dari pembahasan sebelumnya yaitu akuntansi untuk tidak berwujud adalah ujian akhir dari pendekatan pengukuran. Penerapan pendekatan pengukuran dengan akuntansi untuk goodwill menciptakan kehandalan parah. Masalah-masalah ini bisa agak dikurangi setidaknya sejak angka biaya diperkirakan tersedia. Namun bahkan untuk goodwill dibeli, amortisasi pada dasarnya sewenang-wenang karena kesulitan membangun masa manfaatnya. Selanjutnya, manajemen tidak menyukai dikenakannya biaya untuk amortisasi goodwill, sehingga mengambil langkah-langkah untuk menghindarinya. Standar Setter telah bergerak menuju pendekatan pengukuran goodwill dengan memperkenalkan standar untuk menuliskannya hanya jika ada bukti penurunan nilai. Model surplus bersih bisa memberikan kerangka untuk struktur estimasi dari nilai wajar goodwill. Pada saat goodwill yang dikembangkan sendiri, masalah reliabilitas timbul, dan pembuat standar biasanya bereaksi dengan mewajibkan membebankan langsung dari biaya berwujud yang mendasari goodwill yang dikembangkan sendiri. Tapi, ini menciptakan ketidakcocokan antara biaya dan pendapatan, dan bisa dibilang adalah akar penyebab rendahnya nilai relevansi laba yang dilaporkan. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai reporting on risk. Nah, dalam SAFC 1, Badan Akuntansi Profesional itu mengakui bahwa investor membutuhkan informasi risiko. Teori mengusulkan bahwa beta saham merupakan satu-satunya ukuran risiko rasional spesifik terhadap perusahaan bagi diversifikasi portofolio investor rasional. Beta biasanya diperkirakan dengan menggunakan analisis regresi. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa pelaporan keuangan memiliki peran yang kecil terhadap pelaporan risiko perusahaan. Perlu diketahui bahwa beta dan ukuran risiko berbasis akuntansi saling berkorelasi. Nah, ukuran risiko berbasis laporan keuangan ini dapat mengindikasikan arah dan besarnya perubahan dalam beta. Kemudian, Beaver, Kettler, dan Scholes atau disingkat BKS pada tahun 1970 pertama kali menguji hubungan antara beta dengan ukuran risiko berbasis pelaporan keuangan. Mereka menggunakan sampel sebanyak 307 perusahaan yang terdaftar di NYSE untuk periode 1947 sampai dengan 1956 dan 1957 sampai dengan 1965. Mereka mengukur berbagai ukuran risiko berbasis laporan keuangan seperti misalnya dividend payout, leverage, dan earnings variability. Mereka juga menemukan bahwa variabel akuntansi merupakan penaksir yang lebih baik terhadap beta masa depan dibandingkan dengan beta sekarang.
Hamda pada tahun 1972 menunjukkan bahwa dalam kondisi ideal ada hubungan langsung antara rasio debt to equity terhadap beta. Leaf pada tahun 1974 menemukan bahwa dalam kondisi ideal ada hubungan langsung operating leverage atau rasio biaya operasi tetap terhadap biaya variabel terhadap beta. Nah, dalam kondisi tidak ideal, setidaknya sebagian dari hubungan langsung tersebut dapat terjadi. Kemudian, beta pasar diukur dengan formula CAM atau CPAM. Sedangkan accounting based beta dapat dilihat dari yang pertama financial leverage atau perbandingan utang dengan modal. Semakin besar utang, semakin besar pula resiko perusahaan. Lalu yang kedua operating leverage atau perbandingan fixed cost dengan variable cost. Nah, di sini semakin besar fixed cost perusahaan, maka semakin besar resiko perusahaan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Badan Penyusun Standar menuntut perusahaan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan resiko dalam laporan keuangan tahunan. Nah, FASB 107 tentang disclosure about fair value of financial instrument dan FAS 133 tentang accounting for derivatives and hedging activities menuntut untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan resiko, misalnya informasi suplemen tentang ekspor terhadap resiko kredit dan pasar serta resiko kebijakan manajemen. Tidak hanya yang bersifat kualitatif yang perlu dilaporkan, tetapi juga terkait dengan perspektif pengukuran yang bersifat kuantitatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.